Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman dan seluruh rekan yang berkumpul pagi hari ini. Senang sekali, ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Kami menyapa untuk pendengar dan juga pemirsa YouTube dari kanal RRI Jember. Pagi hari ini kita berada di tempat yang istimewa, sebuah lokasi yang berdekatan dengan kegiatan langsung kerakyatan, dan sebuah kehormatan bagi saya Devi Fitra sebagai pembawa acara pagi hari ini. Kita akan bersama-sama untuk berbincang tentang semangat pemerataan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan dari Jember untuk Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Jember, kita tahu bahwa kemajuan besar akan selalu berawal dari elemen-elemen kecil, tidak terkecuali yang berkaitan dengan kemajuan ekonomi. Dan maka tepat jika perkembangan perekonomian didorong dari daerah dan dengan harapan akan menuju ekonomi merata untuk rakyat yang sejahtera. Untuk itu pagi hari ini kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang tentunya kita akan harapkan dapat insight positif dari mereka, sehingga apapun itu akan menjadi sesuatu yang produktif untuk kemajuan perekonomian. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber yang telah hadir. Yang pertama adalah Wakil Bupati Jember, Dr. Joko Susanto SHMH. Selamat pagi Pak Joko, boleh disambut dengan tepuk tangan teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat nggak Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya, saya selalu excited kalau ketemu sama Bapak karena gagasan-gagasannya yang saya pengen dengarkan nantinya. Boleh tepuk tangan lagi biar lebih semangat. Kemudian yang kedua adalah Wakil Ketua 2 DPRD Jember, Pak Widarto SS. Selamat pagi. Selamat Pak pagi Wid. Mbak, selamat pagi, salam sehat selalu. Iya, tadi Pak Joko kasih tepuk tangan, Pak Wid juga kasih tepuk tangan dong. Saya mau manggil Pak Wid itu kok mudah banget, Mas Wid kah? Mohon izin. Monggo, siap. Kemudian yang ketiga adalah ahli monitoring dan evaluasi pembangunan, Pak Agung Bagus Dewantara. Selamat pagi Pak Agung. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana tepuk tangannya ini teman-teman? Oke, soalnya semriwing. Jadi kalau misalkan nggak tepuk tangan takutnya nanti kita katuan kalau katanya. Baik, ini adalah kesempatan yang istimewa karena selain berbincang nanti juga ada kesempatan kita akan berinteraksi. Ada audiens di sini yang sudah siap untuk nanti bertukar pikiran lah istilahnya. Oleh karena itu Anda yang kali ini juga menyaksikan di kanal YouTube RRI Jember nanti boleh komentar. Misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti kita akan perbincangkan. Dan tema kita adalah dari Jember untuk Indonesia. Ekonomi merata, rakyat sejahtera. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena faktanya memang seperti itu adanya. Dan ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita pertanyakan juga, apa peran strategis Jember dalam konteks pembangunan nasional? Mungkin dari Pak Joko terlebih dahulu, monggo silahkan Pak. Kita tahu bahwa ini adalah semangat yang harus kita junjung bersama. Peran strategis Jember dalam konteks pembangunan nasional. Monggo silahkan Pak Joko. Terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara peran strategis Jember untuk Indonesia, ya mesti kita harus berangkat dari apa yang dipunyai Jember, kan gitu kira-kira. Tentu yang dipunyai Jember, yang pertama penduduk kita terbesar ketiga di Jawa Timur. Kalau kita bicara perguruan tinggi, kita juga nomor 3 di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang. Belum lagi kalau kita bicara, kita juga punya identitas dan budaya ikonik yang kita namai JFC yang sudah dikenal di mana-mana, kan kira-kira seperti itu. Tapi dalam konteks yang lain, dari sisi maritim kita punya pesisir yang panjangnya sudah 100 kilo, ini kan potensi kelautan, kira-kira seperti itu. Belum lagi dari sisi penyumbang produksi beras, Jember berkontribusi atas itu. Nah tentu keunggulan-keunggulan yang dipunyai Jember tadilah konsekuensi logisnya, ya kita mempunyai peran strategis
tingkat nasional, kira seperti itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin dan nggak muluk sebenarnya, karena fakta berbicara bahwa kita punya potensi yang luar biasa sehingga tidak ada alasan dari masyarakat Jember kemudian berkecil hati, Allah aku mek wong kabupaten. Tapi kalau kita lihat kembali ternyata sebegitu luasnya sehingga ini menjadi potensi yang luar biasa. Saya ke Mas Wid dulu, sudah tidak sabar rupanya untuk bisa menyampaikan. Nanti baru kita ke Pak Agung. Mas Wid, kalau dari sudut pandang panjenengan, peran strategi seperti apa yang harus kita lihat bersama-sama dari Jember ini? Iya, terima kasih. Jadi Jember punya peran yang sangat strategis kaitannya dengan pembangunan nasional. Kenapa? Kita punya potensi yang luar biasa. Pertama dari sisi demografis. Tadi disebutkan bahwa Jawa Timur itu penduduk terbesar kedua, sekitar 42 juta jiwa. Jember kabupaten di Jawa Timur tiga terbesar. Kita punya 2,6 juta penduduk. Tapi jangan lupa juga dari sisi kemiskinan, Jawa Timur itu jumlah penduduk miskin secara absolut tertinggi se-Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk miskin absolut tertinggi, sekitar 3.800.000 jiwa. Jember ada di posisi kedua setelah Malang. Penduduk miskin kita per Maret 2025 itu ada 216.760-an jiwa. Lalu secara masih demografis kita sangat plural ya. Kita punya macam etnis ya, di Jember ada, agama juga begitu. Nah, dari sisi potensi geografis, apa yang tidak dipunya Jember? Kita punya laut, kita punya pantai, kita punya tambak, kita punya sawah, kita punya perkebunan, kita punya pegunungan. Bahkan pulau-pulau kecil ada 16 pulau di Jember yang sudah punya nama. Nah, tadi disebutkan juga kita punya lembaga pendidikan yang sangat kompleks, mulai dari pondok pesantren dan lembaga-lembaga formal sampai pendidikan tinggi kita sangat besar. Maka catatannya adalah kalau pembangunan di Jember dalam konteks pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sukses, saya yakin akan strategis berdampak kepada pembangunan nasional. Sebaliknya kalau kita gagal membuat legacy, bagaimana pembangunan di Jember ini gagal, ya fraud, maka ya berdampak juga pada pembangunan di tingkat nasional. Oke, diamini oleh Mas Wid bahwa wis ono loh, ini sudah ada gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus dimaksimalkan. Kalau dari Pak Agung sendiri seperti apa Pak Agung? Kalau menurut pandangan panjenengan tentang peran strategis Jember ini? Baik, Jember strategis ya. Saya mengulang lagi yang demografi. Jadi penduduk Jember itu kan 2024 2,61 juta ya. Artinya kalau kita mensejahterakan 261 juta itu cukup besar. Nomor 3 di Jawa Timur itu nomor 2 nasional secara demografi di bawah Jawa Barat. Jadi memang cukup besar dari situ. Atau kalau kita mau guyonan, kalau hampir 3 juta penduduk itu pengen misah itu ya kelabakan juga sebenarnya. Kemudian jangan lupa Jember itu juga pemasok pangan ya, beras nasional. Nomor 2 di Jawa Timur itu terbesar pemasok di nasional. Jadi kalau Jember nggak ada gitu ya kita kurang pangan atau mungkin harus impor dari Myanmar atau Kamboja sana. Kemudian tadi ada CFC, ada Icon. Kemudian satu yang mungkin belum disebut, Jember ini terkenal dengan tembakau, dan cukai tembakau itu nasional 216 triliun. Produksinya nasional itu kan 238.000 ton, itu hampir 16% itu disuplai dari Jember, jadi cukup besar. Nggak main-main loh sebenarnya. Ya, tapi berarti ada hal-hal yang mungkin kita juga tidak memungkiri bahwa kita masih punya PR lah istilahnya. Menurut panjenengan, kalau saya pribadi, kemudian tadi merefleksi dari jawaban yang sudah diberikan, berarti selama ini mungkin apa kita kurang pede ya? Pak Joko, ditanggapi Pak Joko. Kayak rasanya, aku mek teko wong Jember itu kadang saya ada loh Pak perasaan seperti itu. Baru setelah dibuka faktanya seperti itu, loh iya, kenapa ya selama ini saya merasa kok tidak sebesar itu gitu. Pak Joko, monggo silakan. Ya, seperti yang disampaikan Mas Wid tadi juga, kemiskinan kita juga masih sangat tinggi kan begitu. Artinya kondisi kesejahteraan tadi kan tidak, atau justru berbanding terbalik dengan potensi yang dipunyai kan, keunggulan-keunggulan yang dipunyai. Ya artinya ya kita tidak boleh terlalu berbangga diri juga, tapi kita mesti juga harus ada koreksi diri lah ya, introspeksi lah.
Sebetulnya apa sih yang kurang gitu loh. Secara sederhana sebetulnya kalau kita ngomong potensinya besar tapi kesejahteraannya tidak, ya berarti ada problem kan gitu. Problemnya di mana ya? Di tata kelola, kira-kira begitu. Nah, tata kelola inilah kira-kira yang paling bertanggung jawab atas tata kelola di Jember itu siapa ya? Kira-kira saya dan Mas Wid lah, kan begitu. Iya kan? Kira-kira kan begitu. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa ada problem di tata kelola tadi ya mesti kita fokusnya di sana, kan itu. Siap. Kalau ngomong perguruan tinggi banyak tadi, siapa yang bilang yang melaksanakan tata kelola tadi orangnya bodoh-bodoh? Kan tidak. Masuk Mas Wid bodoh, masuk saya bodoh? Kan tidak kan? Hah? Iya kan? Tadi Mas Wid juga masih suka singkong, saya juga begitu, berarti juga masih sehat kan gitu kan? Bodoh ora, sehat pasti, kan itu kan? Tapi kok masih jadi problem, kan begitu? Ada potensi yang luar biasa, tapi kok masih rakyatnya masih banyak yang miskin kan itu. Berarti kira-kira ya mindsetnya atau mungkin mental Mas Wid dan saya ini ya masih bermasalah gitu loh. Oke, baik. Iya kan? Sehingga untuk menjalankan fungsi tata kelola tadi belum bisa berjalan sebagaimana mestinya, kira-kira seperti itu. Betul. Tapi Kak, saya sebagai masyarakat Jember Pak, ketika dari pemerintahan punya istilahnya punya kemampuan untuk merefleksi diri semacam itu, saya optimisme jadi bertambah nih. Karena kalau misalkan pemerintahan tidak merefleksi diri semacam itu, pasti akan ada poin-poin lain yang disalahkan lah, istilahnya seperti itu. Mas Wid, monggo silakan ditanggapi Mas Wid. Iya, terima kasih. Jadi problemnya kita adalah soal treatment ya, menurut saya treatment yang tepat kepada potensi maupun tantangan yang kita punya di Kabupaten Jember. Nah, sebelum kita tahu treatment apa yang mau dilakukan, itu tentu harus ada pemetaan atau data yang valid kan begitu, karena tidak mungkin orang sakit flu lalu kemudian dikasih obat liver kan begitu. Nah, sama di Jember ini kita harus tahu problem kita di mana, potensi kita di mana, tantangannya di mana. Coba kalau kita mau lihat, mohon maaf saya awali ini, PDRB Jember ini 25% itu dari sektor, kalau dari sisi sektor usaha itu dari pertanian, perkebunan dan perikanan. Baru sekitar 21% itu dari industri pengolahan atau yang biasa kita sebut mungkin UMKM lah ya. Nah, karenanya kalau kemudian kita ingin bangkit, kita ingin menaikkan derajat kita menjadi wilayah yang secara pembangunan ada kesuksesan pembangunan, pemerataan pembangunan, masyarakatnya ada peningkatan pendapatan yang ujungnya adalah sejahtera, maka dua hal ini harus mendapatkan treatment yang tepat. Yang pertama, karena tadi 25% adalah sektor pertanian perkebunan, kita harus banyak bergerak di situ. Nah, termasuk ini dalam rangka mentreatment kemiskinan tadi. Siapa 25% mereka yang perkebunan pertanian ini rata-rata ya ada di pinggiran. Rata-rata ada di desa seperti yang hari ini kita tempati. Baru kemudian yang 21% yang kami sebut industri pengolahan atau ya UMKM tadi itu ada di sebagian di perkotaan, ada sebagian juga di pedesaan. Nah, inilah yang patut kita diskusikan, bagaimana mentreatment yang soal 25% ini kita genjot, lalu bagaimana juga mentreatment yang 21%. Bicara kemiskinan tentu nanti juga satu kevalidan data bukan soal hanya by name by address, tapi latar belakang keterampilan apa yang dimiliki, bagaimana latar belakang pendidikannya, sehingga treatment yang kita berikan tepat. Bicara penanganan kemiskinan nanti ada dua juga, dari sisi pengeluarannya kita tekan, dari sisi pendapatan bagaimana kita naikkan. Saya pikir itu nanti bisa kita diskusikan. Berdasarkan data, jangan sampai salah treatment, istilahnya seperti itu, karena tantangan kita di situ. Singkat dari Pak Agung, monggo silakan. Saya sudah dikode sama teman-teman Mbak Iklan di CC. Sabar dulu ya, monggo silakan Pak Agung. Iya, ini masalahnya berat tapi harus singkat. Kan jadi bingung. Oke Mbak, jadi kalau potensi itu kan ya potensi gitu ya. Kalau tidak diapa-apain ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Bahkan banyak di dunia ini negara yang membuktikan bahwa
tanpa potensi itu bisa berkembang. Singapura itu punya apa sih gitu, PDRB-nya ratusan kali banding. Jepang itu punya apa sih, gempanya setiap bulan, setiap hari bahkan gitu ya. Tapi maju bukan kepalang. Mesir itu kaya minta ampun sejak dulu gitu, sejak zaman Fir'aun gitu. Tapi sekarang ya nggak jadi apa-apa. India juga walaupun sekarang mulai tumbuh gitu. Jadi potensi itu harus ditreatment kalau kata Mas Wid ya, kata Pak Wabub juga. Kalau nggak ditreatment ya nggak jadi apa-apa. Jadi kuncinya kalau belajar dari negara lain, treatment itu satu di tata kelola. Di belakang itu ada yang lebih penting yaitu SDM, gitu ya. Jadi ada tata kelola, ada SDM. Karena kan kata peribahasa kan tergantung man behind the gun gitu ya. Tata kelola ini kan senjatanya, tapi di belakang itu butuh orang-orang. Nah, orang-orang ini penting gitu ya. Salah satunya semangat kolaborasi itu sebenarnya menggantungkan orang gitu. Semangat partnership, semangat bareng-bareng itu menggantungkan orang. Nah, kalau itu tidak ada ya susah gitu. Kira-kira itu singkatnya ya. The right man on the right place, itu ya, tepat. Kira-kira itu. Begitulah. Baik, nanti kita akan lanjut lagi, bapak-bapak. Semakin seru ini, semakin udah mulai semilirnya udah semakin anu. Tapi kita pengen bahwa nantinya juga tetap ada insight-insight positif yang akan kita dapatkan bersama-sama. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Kita kembali lagi dalam dialog pagi hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Langsung dari Desa Kemiri Panti. Wah, ini tempatnya pas buat ngobrol dan kita berharap juga semakin dalam nanti akan semakin banyak hal-hal positif yang bisa kita gali. Balik lagi ke Pak Joko ini. Pak Joko, tadi sudah disebutkan beberapa potensi-potensi ya yang kita punya, yang saya pribadi mewakili masyarakat juga. Iya ya, kita seharusnya pede, tinggal mengelolanya ini seperti apa. Salah satunya ini yang kita garis bawahi yang jelas tidak bisa dipungkiri adalah pertanian, Pak. Pertanian ini adalah sektor yang sangat terlihat sekali. Banyak masyarakat kita juga yang menggeluti ini sebagai penghidupan mereka. Nah, mungkin yang menjadi hal yang harus kita sama-sama pahami ini tentang akselerasinya. Akselerasi agar pertanian ini memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Monggo silakan, Pak. Ya, kalau bicara dari sektor potensi pertanian tadi kan jelas hari ini kita juga sudah nyumbang beras di tingkat nasional kan kira-kira seperti itu. Tapi kembali ini kan juga tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petaninya itu sendiri kan. Untuk menjawab itu sebenarnya kembali problem di kita itu apa sih? Satu, pemilikan lahan yang sempit-sempit. Yang kedua, SDM yang terlibat di sektor pertanian juga masih cenderung orang-orang tua. Justru generasi kita cenderung ogah ya, kan itu kira-kira kan. Lah, ini kan perlu treatment lah, istilah Mas Wid tadi kan itu. Bagaimana melibatkan anak muda supaya mau tertarik. Ya tidak ada pilihan lain selain yang pertama merangsang tadi, memberikan insentif pada anak-anak muda. Siapa anak muda yang mau terlibat di pertanian mungkin selama belum punya penghasilan atau dibantu kebutuhan suatu misal seperti itu, atau mungkin ada insentif beasiswa itu diarahkan ke sana, ada kontrak kan begitu. Jadi bukan beasiswa sekedar minterne orang, tapi setelah kue pinter, kue harus punya kewajiban dong untuk daerahnya kan itu kira-kira. Nah, kembali bagaimana sektor pertanian tadi harus dikelola dengan baik, artinya untuk meningkatkan produksinya. Kalau istilah pakar itu mungkin pendekatannya adalah pola corporate farming, jadi mengkonsolidasi pemilikan masyarakat yang kecil-kecil itu menjadi garapan bersama yang cakupannya luas kan itu satu. Yang kedua, supaya tidak nanti panen itu benturan dengan hukum pasar, ya mungkin perlu dikembangkan pertanian spasial sehingga tidak semua daerah itu menanam komoditas yang sama, tapi menanam komoditas sesuai dengan kesuburan tanah masing-masing kan gitu. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya
sekaligus berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan tadi, perlu dibangun ekosistemnya. Jadi tidak sekedar urusan bertani yang menghasilkan produksi saja, tapi bagaimana selanjutnya, kan itu. Nah, ini perlu dibuat ekosistem sehingga siapa berbuat apa dan kapan itu tergantung dari ekosistem yang dibangun tadi. Jadi kata kuncinya menurut saya bagaimana meningkatkan produktivitas. Yang kedua, perlu dibangun ekosistem sehingga apa yang dihasilkan tadi selaras dengan hasilnya. Kira-kira seperti itu. Wah, saya tersentil Pak, karena mohon izin, saya berasal dari desa Gumukmas, saya aslinya Pak. Gumukmas, orang tua saya petani, saya jadi penyiar Pak. Ini salah satu juga yang menjadi catatan kita bersama, bahwa banyak petani-petani kita yang akhirnya tidak mengkader anaknya untuk menjadi petani karena memang ada faktor-faktor yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau dari Mas Wid sendiri seperti apa? Tadi polanya hal yang disampaikan Pak Joko sangat-sangat inspiratif untuk saya. Iya ya. Apakah kita masih belum bergerak ke sana, karena pemikiran semacam ini saya yakin tidak baru saja muncul, sudah lama, tapi bagaimana eksekusi dan lain sebagainya, Mas Wid? Ya, pertama kami ingin sampaikan kalau tugas kami sebagai legislatif ya, saat ini tahun ini kita juga sedang berusaha menyelesaikan perda tentang perlindungan petani. Mohon doanya semoga tahun ini bisa clear. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Bismillah. Yang kedua, saya sepakat bahwa salah satu problemnya adalah kepemilikan lahan atau yang biasa kita sebut dengan petani gurem ya. Sebetulnya ada solusi juga, kami dorong ini kepada pemerintah daerah. Bahwa pemerintahan pusat ya melalui Kementerian Kehutanan sebetulnya ada program namanya perhutanan sosial. Kalau saya tidak salah data, itu Mas Bambang lebih tahu, di Jember ini ada sekitar 40 ribuan hektar mungkin. Nah, kalau 40 ribu hektar, kepemilikan paling besar itu maksimal 2 hektar, itu kita bagi, itu artinya ada sekitar 20 ribu keluarga di Jember, itu bisa tertangani. Soal kepemilikan lahannya, mereka punya lahan sekitar 2 hektar masing-masing orang atau masing-masing keluarga 20 ribu tadi. Saya yakin kalau ada pendampingan mulai dari teknologinya, akses pasarnya, saprodinya, 20 ribu keluarga tadi memegang 2 hektar, saya yakin tahun berikutnya sudah naik kelas, tidak lagi menjadi petani gurem, tidak lagi dalam kategori penduduk dengan berpenghasilan rendah, tapi mereka akan naik kelas. Nah, perlu juga ditangkap ke depan dan dikawal bersama soal ini MBG ya, program pemerintah pusat soal makan bergizi gratis. Di Jember ini kuota dapurnya ada sekitar 220 dapur MBG atau SPPG. Kami hitung kalau masing-masing SPPG itu harus tiap hari memproduksi sekitar 3.000 porsi, berarti ada sekitar 600.000 porsi lebih yang akan diproduksi setiap harinya kalau semuanya sudah berjalan. Di dalam dapur-dapur itu setiap porsinya pasti membutuhkan namanya sayuran, namanya buah. Saya hitung sayurannya saja tiap hari tidak kurang dari 30 ton yang akan dibutuhkan kalau semuanya sudah beroperasi. Maka petani-petani kita yang ada di pinggiran itu harus terhubung dengan dapur SPPG ini. Jangan sampai juga nanti kalau dapur MBG atau SPPG ini sudah beroperasi semua, yang nangkap orang luar, karena suplai dari Jember sendiri kurang, nanti yang isi orang luar atau petani-petani dari luar. Ini juga harus ditangkap. Saya meyakini kalau semuanya sudah beroperasi, harga terutama sayur dan buah ini akan stabil di angka yang agak tinggi kalau MBG di Jember sudah bisa berjalan maksimal. Yang kedua, mohon maaf, soal kepemilikan lahan tadi, kita harus ingat ada Undang-Undang 41 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Di dalamnya menyangkut juga insentif. Jadi harusnya pemerintah daerah memberikan insentif kepada para petani yang masih setia menggunakan lahan pertanian pangannya untuk diolah, tidak difungsikan sebagai gedung-gedung perumahan atau bangunan bertingkat. Kalau pemerintah tidak hadir memberikan insentif, ya digoda dengan harga tinggi pasti akan dijual. Kita bicara soal potensi pertanian, lama-lama kalau tanahnya tidak ada, ya pasti tidak ada potensi pertanian itu. Tidak, hari ini kita belum bisa menanam di tempat lain selain tanah, kan begitu Mbak. Saya pikir itu, jadi insentif itu bisa macam-macam, soal irigasinya, saprodinya, bahkan memungkinkan
PBB kita untuk para petani ini diberikan keringanan atau kalau perlu digratiskan, nah gitu, agar mereka semangat bertani, memproduksinya lebih bagus begitu, dan tadi petani gurem mereka yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah yang ada di pelosok-pelosok bisa segera terangkat untuk digenjot dari sektor pendapatannya. Betul, godaannya gede soalnya sekarang udah dijual aja, nggak usah jadi petani, itu udah goyah itu. Pak Agung, monggo silakan. Iya, saya pengen balik dulu. Tadi disampaikan Mas Wid ya, kita itu pendongkrak ekonominya kan 3. Pertanian dan seterusnya, kemudian pengolahan, kemudian perdagangan besar, kecil, eceran. Jangan lupa ya, yang di pengolahan itu sebenarnya yang diolah adalah komoditas pertanian, perikanan, hutanan juga gitu. Sama yang di perdagangan besar dan eceran juga yang diperdagangkan itu komoditas pertanian, kehutanan, perikanan gitu ya. Jadi kalau membangun basisnya itu sektor pertanian, perikanan, kehutanan itu sebenarnya membangun basis untuk 3 sektor utama gitu. Itu yang besar. Nah, kendalanya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wagub dan Mas Wid dari legislatif bahwa satu, kalau ngomong pertanian itu kan, kalau ngomong pertanian saja ini, itu sebenarnya kan ya mesti ada lahan. Yang kedua jangan lupa namanya produktivitas ya. Kalau nggak ada lahan ya gimana mau bangun, nggak ada. Makanya lahannya minimal dipertahankan atau ditambah gitu. Ya ini yang terjadi banyak menyusut. Saya baca beberapa artikel ya. Di antara itu pernah menyebut tahun 2024 saja 4.500 hektar nyusut gitu ya. Pernah di KIS FM di beritanya itu setiap tahun itu menyusut 5% atau apa begitu ya. Jadi atau 15.000 kalau nggak salah, 15.000 selama 10 tahun terakhir. Nah, kalau lahannya aja makin menyusut ya gimana mau Bang. Tapi yang kedua jangan lupa soal produktivitas. Nilai tukar petani indeksnya itu di Jawa Timur itu 111 karena surveinya di tingkat provinsi ya. Tapi kalau kita pakai metode yang sederhana, proksi begitu, berdasarkan kontribusi sektor ya, Jember itu kira-kira ya 109-an gitu indeksnya. Artinya 109 itu adalah kalau kita mau bertani, modalnya 100, dapatnya 109 gitu. Jadi 9% saja selama 4 bulan gitu. Jadi sebenarnya kecil sekali ya. Makanya tidak menarik tadi yang disampaikan Pak Wabu, gimana anak-anak sekarang itu ngonten aja dapatnya banyak, Mbak Devi gitu ya. Jadi harus ada intensif agar teman-teman generasi Z ini masuk ke sana gitu. Itu belum ngomong yang nelayan. Nelayan itu kalau kita pakai metode yang sama di Jember itu malah nggak sampai 100. Kalau nggak sampai 100 itu artinya modal 100, dapatnya malah nggak sampai 100 gitu. Malah rugi gitu. Ya siapa yang mau gitu. Jadi ada dua ya. Jadi ngomong soal lahan sudah ini, tapi nanti mesti ada produktivitas. Untuk bisa membuat produktif itu harus pertanian modern. Ya, jadi ya, banyak. Jadi ya tantangannya kan lebih besar ya, climate change macam-macam yang advance. Mungkin teman-teman mahasiswa ya mestinya ikutlah ke sana gitu ya, memberikan itu. Kalau cuman protes saja udah banyak lah ya, mesti ada peran lain gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ini teman-teman yang di sini bukan yang protes tapi menyampaikan ide. Tepuk tangan dulu buat teman-teman mahasiswa yang hadir. Oke, ada beberapa hal yang jadi pembuka lah istilahnya ya, pembuka pikiran bahwa ada kok yang bisa kita lakukan, tinggal keseriusannya nanti seperti apa. Itu kalau pertanian, Pak Joko. Kita juga punya hal lain yang harus diperhatikan, yaitu tentang kemiskinan. Tadi kan juga sudah disinggung ya, kemiskinan ini kita nggak bisa tinggal, karena ini adalah permasalahan yang kalau nggak diselesaikan ya akan eksesnya banyak, dampaknya sangat luas sekali. Di desa, di kota ini sama-sama ada di dua tempat ini. Kemudian pola intervensi dalam mengatasi kemiskinan di wilayah terutama perkotaan nih, seperti apa yang bisa dimaksimalkan Pak Joko? Terima kasih. Jadi kalau kita bicara apapun yang kita lakukan itu sebetulnya kan bagaimana mengentas kemiskinan kan gitu kan. Jadi apapun yang kita lakukan muaranya adalah kesejahteraan kan gitu. Nah, problem kita kan tentu kemiskinan di desa dan di kota tentu beda lah kan itu. Kalau di desa itu sumber dayanya ada kan itu kan, tapi minus
kemampuan mengelolanya, kira-kira begitu. Lah kalau di kota SDM-nya ada, sumber dayanya yang nggak ada atau kecil kan begitu kan. Lah tentu makanya kembali tadi saya sampaikan, kalau sebuah kegiatan tadi, sektor pertanian tadi, contoh tadi ya sektor pertanian, itu tidak sekedar bicara produktivitas, tapi bagaimana membangun ekosistem di sektor pertanian seperti yang disampaikan Mas Wawan tadi, sektor pengolahan yang diolah kan juga kan begitu kan. Lah yang mengolah siapa ya? Orang-orang kota. Yang berjualan siapa? Orang-orang kota. Kira-kira begitu. Artinya kembali, kalau ekosistem itu kita bangun dengan baik, siapa berperan apa dan kapan harus berbuat, nanti akan menjadi rantai yang muaranya semua akhirnya semua terlibat dan akhirnya semua punya penghasilan. Kan gitu. Nggak bisa parsial gitu ya, Pak ya. Betul. Ekosistemnya harus terbangun dengan baik. Mas Wid, monggo silahkan. Terima kasih. Jadi bicara kemiskinan tadi sudah kami sampaikan. Yang pertama soal data, ya datanya harus valid dulu, karena tanpa data yang valid kita akan salah treatment. Yang kedua, menangani kemiskinan menurut saya dari dua hal tadi, tekan dari sisi pengeluaran, lalu genjot dari sisi pendapatan, agar pengeluarannya semakin berkurang, pendapatannya semakin meningkat. Dari sisi pengeluaran sebetulnya Kabupaten Jember sudah mulai ada tren positif, bagaimana salah satu pengeluaran besar dan membuat orang jatuh miskin, mohon maaf, ketika terjadi musibah itu salah satunya adalah faktor kesehatan, ketika jatuh sakit kemudian jadi miskin. Nah, ketika kita punya UHC prioritas, salah satunya sebetulnya pengeluaran di sektor kesehatan harusnya sudah mulai berkurang. Tinggal pengeluaran di sektor pendidikan, kita harus terus berupaya menekan pengeluaran keluarga di Jember ini di sektor pendidikan. Memang pendidikan sudah gratis sampai pendidikan menengah, tetapi kan faktanya kita masih harus ada lah ya, buku, soal seragam dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tekan. Lalu dari sektor pangan, sebetulnya pemerintah pusat sudah punya banyak program. Ya, kita tahu ada yang di Desil 1, 2, 3, mereka ada yang mendapatkan program keluarga harapan, ada yang mendapatkan pangan, bantuan pangan. Artinya pengeluaran dari sisi itu sudah mulai bisa ditekan. Problemnya kemudian kita harus mampu menggenjot terutama pemerintah daerah dari sisi pendapatannya. Maka tadi soal pertanian sudah kita diskusikan bagaimana menggenjot pendapatan keluarga berpenghasilan rendah di sektor pertanian yang mayoritas ada di desa. Lalu bagaimana yang di kota? Ini soal UMKM. Tadi kalau izin Mas Agung, kalau mahasiswa hanya mengkritik, tidak, saya sampaikan, saya apresiasi. Kemarin kami baru saja di DPRD menerima dari Kopri, PMII Jember, yang mereka mengajukan naskah akademik soal Perda UMKM. Nah, ini luar biasa menurut saya. Jadi mereka tidak sekedar mengkritik. Ya, baru kemarin saya terima naskah akademik Perda UMKM. Ini menurut saya terobosan, karena kalau kita lihat tadi kedua terbesar itu setelah pertanian adalah industri pengolahan, yang analisa saya adalah itu UMKM ya, yang mayoritas. Maka kalau ada perda tentang UMKM, harapannya ini kemudian salah satu perlindungan buat mereka agar bisa melesat. Nah, tentu sekali lagi treatmentnya harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir, baik dari akses permodalan, pendampingan sampai pasarnya. UMKM ada kalau tidak salah 79 ribuan UMKM yang terdata di Kabupaten Jember. Ini luar biasa sebetulnya, hanya memang tadi penanganannya saya yakin selama ini masih minim. Oke, itu bayangin kalau misalkan berhasil semua, kekuatan itu kan, jadi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pak Agung, monggo silakan. Iya, intermezzo dulu. Kalau tadi saya nyebut mahasiswa protes, nanti biar tanyanya banyak. Iya, biar semangat. Mancing. Oke. Mbak Devi, kalau ngomong kemiskinan itu sebenarnya yang kita omong kan selalu angka ya. Angka itu maksudnya angka agregat. Jadi 9,01 itu kan sekitar 2024 ribuan orang gitu. Tapi siapanya kan kita nggak pernah tahu, tadi sampaikan Mas Wid, siapa itu? Angka segitu itu siapa? Itu yang susah nyarinya, makanya data itu penting, nomor satu gitu. Data itu yang ngomong data tunggal, ngomong presisi, macam-macam, ngomong update. Jadi nomor satu data, dan itu bukan masalah di Jember aja Mbak. Jadi data itu mungkin masalah nasional ya, dan tidak persoalan kemiskinan saja, kita memang punya kemampuan. Dan sekarang sedang menggeliat untuk mencoba memperbaiki itu di banyak daerah. Jadi satu data, yang kedua soal karakteristik. Memang ya itu tadi ya, obat itu diberikan mujarab kalau persis tahu sakitnya, makanya pemetaan itu penting. Perkotaan dan pedesaan.
Saya itu juga gede di kampung, Mbak Wit. Di kampung itu orang nggak kerja itu masih bisa makan sehari 3 kali gitu. Nggak punya cabai mau nyambel, tinggal buka pintu samping belakang tanda, Bu, wes ndek siso lombok gitu. Ya udah minta, kurang garam minta gitu ya. Aku wes duwe tempe, wes duwe sayur, minta gitu. Di kota Kulupan kan tinggal metik ya. iya gitu. Jadi karakteristiknya berbeda, di kota nggak bisa begitu. Kita nggak bisa makan tempat orang tetangga diusir malahan gitu, minta gitu. Jadi di perkotaan itu kemiskinan, di pedesaan itu biasanya cirinya kan memang didominasi oleh akses kepada pelayanan dasar, gitu ya. Rumah sakit jauh karena bangunnya di perkotaan, sekolah jauh karena di perkotaan, air bersih nggak dapet karena pipanya nyambung sampai ke desa ya rugi gitu. Jadi banyak terkait dengan pelayanan dasar. Tadi sampaikan Mas Wid, kalau terkait dengan kesehatan, oke lah ya ada mulai UAC dan segala macam, itu juga banyak dilakukan oleh di daerah. Nah di perkotaan karakteristiknya lain lagi gitu. Jadi tidak bisa hanya diintervensi dengan itu. Jadi kalau yang tadi menekan pengeluaran, yang di perkotaan justru yang itunya deket kemana-mana, tapi pendapatan yang harus dipacu gitu. Karena kalau nggak punya pendapatan di kota itu betul-betul nggak makan gitu ya. Iya, jadi iya. intervensinya mesti treatmentnya harus pas. harus pas. Nggak sama, nggak bisa dikebiak uyah gitu, nggak Ya, bisa. nggak bisa. Harus Ya. dilihat. Walaupun indikatornya sama ya. Betul, betul. Saya setuju, berarti Mas Wi tadi memang harus benar-benar datanya valid, baru treatmentnya bisa presisi, istilahnya seperti itu. Oke, teman-teman sepertinya nggak seru kalau misalkan yang nanya cuma saya saja ya kan. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita untuk bisa berdiskusi. Para narasumber mohon izin, kita akan buka sesi diskusi dan semoga ini akan menjadi semakin memperdalam pemahaman dan juga ide-ide nantinya untuk mengatasi permasalahan yang sedang kita bicarakan. Baik, kita buka sesi pertanyaan pertama. Sudah siap dengan mikrofonnya, monggo silahkan sebutkan nama dan nomor rekening ya Mas. Ya. Nama saja, monggo Ya, silakan. terima kasih. Nama saya Jumantoro, pembalap petani berbadan gelap. Ya. Jadi terima kasih, hari ini sangat luar biasa, RRI dengan tema Jember untuk Indonesia, dari Jember untuk Indonesia. Yang pertama kami sampaikan salam hormat ke bapak-bapak yang pejabat yang di depan. Yang pertama pertanyaan saya kepada Pak Wabub, tadi dikatakan ini tentang tata kelola. Jadi yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rakyat kita yang ganteng mengatakan pentingnya pertanian. Tapi kita harus paham, kita ini kaget luar biasa. Saya selaku petani, selaku ketua kelompok tani, jangankan bicara tentang bagaimana mempertahankan yang namanya lahan pertanian. Ternyata kami barusan saja melihat SK yang namanya LP2B Zong. Saya ingin pertanggungjawaban Pak Wabub, kok bisa Zong? Katanya pemerintahan Jember ini ada bupati dan wakil bupati lah, otomatis Pak Wabub harus tahu. Kalau tak tahu pas gimana kan ini. Sehingga kita ke depan berharap di Jember ini benar-benar no lying to be continue, tidak ada dusta di antara kita, kan begitu. Yang terakhir kepada Karpakar ya, yang katanya tadi Karpakar, kita berharap ke depan bahwa by name by data, jangan hanya berharap kepada yang data ABS asal Bapak senang, karena kadang-kadang mohon maaf biar dielem atasan datanya itu pemapan. Nah, harapan kami kalau kita bicara Jember untuk Indonesia, perbaiki Jember dulu Pak Wabub, jangan ke Indonesia. Jadi jangan sampai tan kewarno elang setan datang Deno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tanggapi dulu ya teman-teman, sabar. Udah langsung pertanyaan atau tanggapi dulu kayaknya? Oke ya. Baik, iya. Pak Jumantoro, kalau misalkan tadi bilang apa yang no lying between to be continue ya. Aku tanpamu no what. Aku tanpamu nggak apa-apa. Oke, monggo silakan Pak Joko bisa langsung ditanggapi. Pertanyaannya ampun. Dapat data itu dari mana? Hah? Loh, kalau dari Dewan tanyanya mesti ke Dewan dong, kan begitu Pak? Hah? Kan itu kan? Ya tanyanya pada. Tapi yang jelas kembali kalau kita tadi sepakat bahwa sektor pertanian itu adalah tumpuan utama Jember dalam rangka kesejahteraan, yang harus kita pastikan memang ya perlindungan terhadap
lahan produktif utamanya ini yang mesti harus konkret kan itu, sehingga apa yang disampaikan itu ya sama dengan apa yang diperbuat kan begitu ya. Contoh Mas Wi tadi sudah ngomong harus berbasis data sehingga treatmentnya jelas kan begitu. Nah, sekarang nyatanya ngomong UMKM aja solusinya gerobak kan kira-kira kan seperti itu. Apakah yang disampaikan Mas Wid ini Mas sudah konsisten dengan fakta yang dilakukan kan begitu kan ya, gaya anggarannya dia kan kira-kira seperti itulah ya. Ya mungkin yang lebih tepat ditanyakan kepada sumber datanya dari mana. Karena saya tidak, jujur saya tidak tahu. Baik, siap, monggo silakan Mas Wid. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kami sudah sering bertemu ya dengan perwakilan petani termasuk Pak Jumantoro ini. Kami concern mengawal betul soal perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Kenapa? Ini juga mensukseskan program presiden kita soal ketahanan pangan. Karena kami masih berkeyakinan, berpegang teguh bahwa tidak ada kedaulatan pangan tanpa kecukupan lahan pertanian yang cukup. Nah, memang ada problem di Jember beberapa waktu yang lalu kita tahulah ya bahwa ada pernyataan dari PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan bahwa ada penyusutan soal lahan pertanian pangan berkelanjutan kita hilangnya di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwates dan Sumbersari. Tapi kemudian itu direvisi ya, menyatakan tidak ada, data itu salah meskipun kita punya SK dua-duanya dengan nomor yang sama dengan tanggal yang sama, tapi sudahlah ya, kita biar kalau ada yang tidak terima itu biar digugat di ranah hukum. Yang penting kita sudah bisa menyelamatkan LP2B kita, lahan pertanian pangan berkelanjutan kita yang awalnya mau hilang 2 kecamatan lalu balik lagi bahkan bertambah meskipun kecil. Nah, problemnya tidak berhenti di situ. Apakah fakta di lapangan data itu masih berkesesuaian? Karena bisa jadi petanya masuk masih lahan pertanian berkelanjutan, hari ini di lapangan bisa jadi sudah jadi perumahan. Itu yang PR kami, akan kami telusuri juga ke bawah bersama teman-teman petani. Kita akan lakukan sidak ke lapangan agar kita temukan data yang valid. Apakah masih betul 86.000 sekian LP2B kita itu betul-betul masih terjaga atau hanya sebatas angka yang tertera di SK saja? Dan kami juga dorong, kami sampaikan, bahkan saya buka di sini salah satu evaluasi PAPBD kita dari gubernur kemarin itu diingatkan soal insentif LP2B tadi, karena ada Undang-Undang 41 2009 soal perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Maka kami sampaikan kemarin pada saat pembahasan APBD agar insentif untuk mereka yang punya LP2B ini betul-betul diberikan. Tentu saat ini sudah dijalankan, tapi dari 86.000 2025 insentif itu baru diberikan ke 44.000 hektar. Jadi ini by data semua ya, kita bicara data. Maka berarti masih ada 40.000 sekian lahan pertanian berkelanjutan yang tidak diberikan insentif sama sekali. Dan itu mengenaskan menurut saya di tengah harapan kita soal ketahanan pangan, soal bagaimana petani kita semakin sejahtera. Begitu. Oke, Pak Agung ada yang perlu ditambah? Jadi kalau bicara LP2B kita tidak cukup sekedar bicara luasan, tapi kepastian lahan perlindungan pada lahan produktif tadi ini yang mesti harus ditekankan. Jadi tidak cukup bicara jumlahnya kan begitu, karena lahan produktif 1 hektar kan begitu sama dengan lahan non produktif yang 3 hektar, mungkin perbandingannya seperti itu, sehingga tidak dalam, kalau kita bicara LP2B ya kita tidak cukup bicara masalah luasan, masalah angka gitu loh, tapi kepastian lahan produktif itu terlindungi, itu ini yang mesti harus diutamakan gitu loh. Makanya kalau Mas Wi tadi nyinggung ya pemetaannya di mana tadi, ini perlu. Nah itu satu hal. Yang kedua, apalagi ini sektor pertanian ini kan hajat hidup kita bersama, ya kan? Mesti dalam rangka perumusan penetapan LP2B ini mesti harus dibicarakan dengan pemangku yang ada gitu loh. Nggak sekedar pejabatnya saja, ini kendak saya ya, tak teken sakmen dengan nggak begitu. Tapi masyarakat masukannya seperti apa kan gitu loh. Ya, jadi sebuah keputusan itu mesti diambil dengan partisipasi, melibatkan partisipasi publik gitu loh.
pertimbangan value-nya juga itu yang harus tidak bisa ditinggalkan. Pak Agung, monggo silakan. Iya, tadi yang ditanyakan ke saya soal asal Bapak suka soal data ya. Saya Pak Jumantoro ya, Pak Jum, saya tuh sekolah bertahun-tahun cuma ngurusin data aja Pak Jum, dan tetap pusing gitu, Tapi trennya bagus ya, kita itu tetap memang harus mulai dengan data. Setidaknya ada angka yang kita pegang gitu. Bahasa Maduranya itu ada yang bilang begini, Cak Norton itu, if you cannot measure, you cannot manage. Itu bahasa Maduranya gitu. Jadi kalau kita nggak punya ukuran, nggak bisa ngukur, hampir pasti kita nggak bisa ngelola gitu. Lah nggak ada ukurannya mau dikelola kayak apa gitu ya. Jadi harus ada. Nah memang data itu ya tetap harus baik, valid, akurat. Nah jangan lupa untuk bisa dua itu adalah update gitu ya. Update ini yang bikin pusing juga Pak Jumantoro. Kalau setiap hari diupdate terus, pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu kapan bikin kebijakannya diupdate terus, yang minat pakai yang. Jadi ada proses berhenti, tapi proses mengupdate-nya tetap dilakukan, tapi yang mau dipakai berhenti gitu. Oleh karena itu kadang-kadang ada selisih ya. Yang kedua, nah ini kalau soal ABS, asal Bapak suka, Bapaknya siapa yang ngasih siapa gitu. Nah ya biar tidak asal Bapak suka, ya ada partisipasi tadi dikatakan oleh Pak Wagub ya. Teman-teman harus aktif, tapi agar bisa partisipasi aktif, ruangnya harus diberikan oleh Mas Wid dan Pak Joko gitu. Kalau nggak dikasih ya gimana mau aktif gitu ya. Jadi biar ketemu gitu. Seringkali masyarakat mau partisipatif, pemerintah mau berbuat baik nggak ketemu. Gitu. Nah itu yang ruangnya dikasih. Jadi memang kuncinya transparansi ya kalau data itu. Jangan malah disembunyi-sembunyikan. Gitu. Jadi pemerintah itu diawasi oleh Dewan tentu saja, setiap tahun punya program, seharusnya setiap tahun punya update data, punya data baru. Jadi nanti kita kritisi bareng-bareng juga soal itu. Nanti soal itu. Jadi itu kuncinya ya. Nanti kita harus peran aktif, ikut itu, kemudian ya kita tuntut pemerintah dan Dewan untuk membuka ruang untuk itu. Ya. Oke, makasih. Partisipasinya harus aktif, nggak boleh hanya beberapa elemen saja, karena nantinya juga manajemen penanganannya akan berbeda nanti. Baik, kami juga ingin menyapa yang di YouTube ini, ada yang komentar ini. Bagus sekali dialognya, tepuk tangan untuk semua yang hadir di sini, para narasumber. Terima kasih teman-teman yang sudah komentar di YouTube. Satu pertanyaan lagi kami silahkan, karena yang datang ini ada dari masyarakat, ada dari mahasiswa, sudah ada dari teman mahasiswa ya yang akan bertanya. Tadi cowok, sekarang cewek. Nah Mbak silahkan sebutkan nama dan alamatnya. Oh nggak usah. Oh nggak, silahkan pertanyaannya. Ya baik, sebelumnya tanpa salam nggih Pak. Perkenalkan, saya Femi dari Dokumen Cek Sukorambi. Sebelum pertanyaan mungkin ini ya, tadi ada beberapa hal yang belum disinggung oleh Pak Widarto maupun Bapak Wakil Bupati. Jangan lupa Pak bahwa di Jember juga punya potensi di sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai penyumbang PAD terbesar mungkin ya, 51% kalau tidak salah berdasarkan data Bapenda. Nah, harapan kita di sini, kita ada di sini juga ini wisata buatan, dan juga semua hal yang ada di sini mengandung unsur kebudayaan. Nah, maka dari itu pelaku wisata itu juga banyak Pak yang masih ekonominya rendah. Jadi secara tidak langsung kita pelaku wisata, Pokdarwis itu kan banyak ya Pak. Lah, tapi Pokdarwis itu masih belum dimanfaatkan atau dioptimalkan, atau kita diberi bekal yang banyak oleh Disparbud. Maka harapan kita sebagai pelaku wisata dan mahasiswa, bagaimana kita berkolaborasi dengan banyak OPD terkait dan semua sektor, bagaimana Jember di sektor pariwisata bisa berkontribusi terhadap pendapatan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Femi. Enaknya kalau diskusi itu gitu ya, ada hal-hal yang mungkin kelepasan diingatkan oleh audiens. Pak Joko langsung ditanggapi Bapak, ini suara langsung dari masyarakat, sangat relevan dan memang faktual seperti itu. Monggo silahkan Pak. Ya sebetulnya bukan tidak disebut, karena
terbatasnya waktu kita kan mesti ambil contoh kan itu kan, dan kebetulan contoh yang kita ambil tadi urusan pertanian kan gitu. Perikanan sebetulnya juga belum kita singgung kan itu kan, nggak kita bahas karena memang terbatasnya ini gitu kan. Jadi kembali kalau kita bicara potensi tadi, ya pertaniannya iya, perikanannya iya, pariwisatanya iya kan gitu. Cuman problemnya kembali semua tadi belum terkelola dengan baik kan begitu. Lah makanya perlunya membangun tata kelola tadi. Di samping itu juga harus menciptakan itu tadi kembali ekosistem tadi loh. Sebetulnya dengan jawaban saya ekosistem ini semua kegiatan itu sudah bisa masuk di situ gitu loh. Karena nggak ada cuman bicara pelaku pariwisata suatu misal tanpa menyentuh daya beli, sopo sing moro nenggone, kan begitu kan? Loh kalau yang untuk makan aja masih perutnya masih perih kan itu kan, masa pengen refreshing kan itu kira-kira seperti itu gitu loh. Jadi sebetulnya kuncinya adalah bagaimana membangun ekosistem tadi. Kira-kira itulah. Baik, monggo silakan Pak Wid. Ya, terima kasih. Jadi soal pariwisata, mohon maaf saya koreksi kalau 51% penyumbang PAD belum, di Jember belum. Itu Badung mungkin iya. Kalau Jember belum lah ya. Jember masih didominasi oleh PBB, lalu retribusi ya, belum sampai dari sektor pariwisata. Tapi bahwa pariwisata penting, sangat penting. Kenapa? Karena pariwisata ini sektor usaha yang multiplier efeknya tinggi. Ada pelaku travel di sana, ada pelaku usaha penginapan perhotelan di sana, ada pelaku seni budaya di sana, ada pelaku UMKM di sana, ada orang-orang yang bekerja di destinasi wisata. Jadi sangat banyak orang yang mendapatkan rezeki dari berputarnya atau bergeraknya sektor pariwisata. Hanya tantangannya di Jember adalah pertama infrastruktur pariwisata kita harus bagus dulu ya. Lalu kemudian destinasinya diperbaiki. Pada saat yang sama masyarakatnya harus sadar wisata tadi, maka Pok Darwis itu tidak boleh sekedar kelompok, tapi harus mampu menyadarkan masyarakat kita untuk betul-betul menjadi warga yang sadar wisata. Sebagai contoh, kalau orangnya nggak ramah, wisatawan dari luar mau datang ke Jember, ditanya alamat salah satu destinasi wisata saja jawabnya ketus, tentu besok males mau datang ke Jember lagi. Nah, itu kesadaran berwisatanya, termasuk di sepanjang jalan, masyarakatnya harus tertib dan lain sebagainya. Lalu promosi wisatanya juga harus berjalan. Nah, sebetulnya meskipun masih sangat terbatas akses terhadap karena salah satu infrastruktur pariwisata itu adalah transportasi ya, maka dibukanya penerbangan reaktivasi penerbangan kita harusnya menjadi stimulan juga bagaimana pariwisata berkembang. Kenapa? Ini dua-duanya saling terkait. Saya meyakini penerbangan bisa continue kalau kemudian wisatanya terbangun, kemudian juga penanaman modal ya ke Jember, investasinya juga tinggi. Tidak bisa mengharapkan penerbangan hanya mengandalkan dari pemerintah, birokrasi, itu tidak mungkin. Itu pasti tidak akan bertahan lama. Maka apa yang harus digenjot? Ya sektor pariwisata dan investasi. Karena yang orang akan banyak naik pesawat itu harusnya adalah para wisatawan. Sebaliknya wisata bisa tumbuh salah satunya juga kalau transportasinya, konektivitasnya dibangun. Maka harusnya ini menjadi stimulan, tinggal bagaimana pemerintah termasuk kami ini harus membuatkan peta jalannya. Dan alhamdulillah ya perda tentang induk pariwisata kemarin sudah diuji publik, insya Allah sebentar lagi akan kita sahkan, kita paripurnakan. Amin. Karena salah satu kendalanya ternyata ini, kalau tidak ada perda tentang induk pariwisata, tidak ada lembaga yang punya wewenang yang mengelola pariwisata lintas sektor ini. Tidak bisa hanya sekedar OPD Dinas Pariwisata. Dan sayangnya lagi OPD kita Dinas Pariwisata tahun depan per Januari 2026 justru akan di merger juga dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi urusan kepariwisataannya menjadi ya nomor sekian menurut saya. Ini sangat kami sayangkan memang begitu. Oke, baik ya, faktanya seperti itu. Tapi mau tidak mau kita harus tanya juga pendapatnya Pak Agung. Monggo silakan. Baik, Mbak Femi, terima kasih pertanyaannya. Saya mungkin cuma memberikan insight saja ya. Jadi kalau tadi kita tidak sempat mengungkapkan pariwisata,
Itu sebenarnya kalau di sektoralnya BPS itu pariwisata itu tidak sektor tersendiri. Seringkali kita mengukur sumbangsi sektor pariwisata itu dari sektor perhotelan dan akomodasi saja. Yang itu kalau di Jember cuma 2,67% kalau nggak salah. Padahal kan sampaikan Mas Wi tadi banyak. Doroyatun Kuncoro Yakti itu pernah disertasinya menyebutkan pariwisata itu melibatkan 22 atau 32 bidang yang lain gitu, urusan yang lain tadi ya. Ada banyak memang gitu. Jadi memang saya setuju salah satu yang harus disentuh itu memang menjadi prioritas maksud saya adalah pariwisata. Dan itu ada di sektor pertanian. Pertanian jadi wisata kan banyak ya, ekowisata di Bali itu, di Tabanan itu cuma lihat teras sharing, orang nanam padi bersusun-susun, ada irigasi subak, jadilah wisata. Gitu Kita di Silo punya ya sebenarnya. iya, Pak, ya. gitu. Pengolahan juga bisa jadi wisata, eduwisata. Kita sudah punya di kopi kakao, dulu cuman penelitian, sekarang kan kita bisa lihat prosesnya ya, melihat masuknya bayar 10.000 gitu ya. Jadi bisa. Jadi nanti banyak di perdagangan juga bisa. Banyak wisata itu ke mall atau di pasar tradisional banyak ya. Di Lembang sana ada pasar terapung yang untuk wisata gitu. Jadi banyak ini dan kita memang harus memperluas keragaman destinasi wisata itu biar tidak sekedar wisata alam gitu. Kita punya GFC sudah ya, ada wisata religius, ada wisata ekstrim misalkan di Gunung Kidul ada yang lewat sungai bawah tanah dan itu kalau nggak salah paketnya 5 juta dan sampai 25 juta gitu. Jadi potensinya sebenarnya memang luar biasa. Jadi ya saya setuju wisata mungkin harus kita. Oke, ya seperti yang kita prediksi sebelumnya Pak, sak jam itu sat-set, tiba-tiba udah harus closing statement aja. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini masih nanti boleh dilanjut tipis-tipis lah istilahnya. Tapi untuk pemirsa YouTube dan juga pendengar RRI memang kita dibatasi waktu, mau tidak mau saya harus mempersilahkan ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement. Karena bagaimanapun tujuan kita sama, adalah menggali hal-hal positif yang nantinya bisa kita aplikasikan untuk menjadi solusi. Pak Joko, monggo silahkan, mohon izin sebagai closing statement dari perbincangan kita hari ini. Tidak ada kesejahteraan tanpa kebersamaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara APBD, kita bicaranya adalah kebutuhan rakyat, bukan kemauan saya selaku eksekutif, kan gitu. Jadi APBD kalau baru bisa dikatakan APBD untuk rakyat. Tapi kita tidak pernah tahu saat merumuskan APBD tadi, tidak pernah mau tahu apa yang diinginkan rakyatnya gitu loh. Jadi APBD itu sebetulnya untuk menjawab kebutuhan rakyat, bukan urusan jawab kemauan gitu loh. Ya, kira-kira itu saja dari saya. Baik, monggo silahkan Pak Wid. Iya, dari saya di tengah situasi apapun ya, tantangan kita yang berat, situasi global dan nasional, bahkan tahun depan itu transfer pusat ke daerah kita dikurangi 270,6 miliar, artinya daerah ini betul-betul ditekan juga oleh pusat, tapi tidak ada kata lain selain optimis. Mari kita berkolaborasi optimis demi Jember yang semakin baik ke depan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Wid. Pak Agung, silakan Pak Agung. Ya, melanjutkan Pak Wabib dan Mas Wid. Jadi tujuan pembangunan itu memang nggak ada yang lain, ujungnya ya mensejahterakan rakyat ya, bukan sebagian, makanya ada kata merata. Jadi keadilan untuk seluruh rakyat Jember lah, begitu kalau di Jember gitu. Untuk bisa itu ya syaratnya sebenarnya cuma good governance saja yang paling mendasar. Ada partisipasi penuh dari semua elemen, ada transparansi, bukan partisipasi setelah itu hilang juga gitu usulannya gitu ya. Jadi ada transparansi, ada akuntabilitas, semuanya dipertanggungjawabkan. Kira-kira itu. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu untuk ketiga narasumber kita.
Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung di live YouTube. Walaupun tidak bisa terakomodasi untuk terjawab semuanya, tapi mudah-mudahan ini berarti teaser untuk selanjutnya sepertinya kita perlu perdalam dengan tema-tema lainnya. Setuju nggak ya Bapak Ibu? Oke, saya ingin menyapa untuk teman-teman yang sudah bergabung di live YouTube. Ada Opa Bud, kemudian Mas Agus Pamuji. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa tersampaikan, tapi lain waktu insya Allah ada kesempatan lain untuk kita bisa perdalam apa yang kita perbincangkan hari ini. Dan sekali lagi saya minta tepuk tangannya dong untuk narasumber-narasumber hebat kita. Pak Joko matur nuwun, insya Allah akan kita perdalam dengan hal-hal yang lebih solutif untuk masyarakat. Pak Wid matur nuwun, Pak Agung juga. Jangan kapok, nanti insya Allah kita ngobrol-ngobrol santai lagi bersama dengan seluruh masyarakat dan semoga akan ada hal positif yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Akhirnya saya Devi Fitrah bersama seluruh tim, saya minta tepuk tangan untuk teman-teman RRI yang udah dari subuh loh di sini dan juga seluruh audien yang sudah hadir. Semoga apa yang kita laksanakan bersama-sama ini bisa memberikan kontribusi yang positif, dan saya mengucapkan terima kasih untuk acara Dialog Luar Studio dari RRI Jember. Kami harus pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.